modal 400, laba bersih ya, itu bisa mendapatkan 700.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Bika. Di kesempatan kali ini saya akan memberi besai dan 1 butir sosis plus saus. Nah, ini saus. Nah, ini kira-kira habisnya berapa untuk semuanya ini? Apakah saya harus membeli sedikit-sedikit? Kan nggak mungkin, kalau tengkulak sedikit-sedikit seperti ini kan nggak mungkin. Mari kita prediksi berapa modal untuk 1 plastik capcay. Dengan menjual 4.000, apakah labanya bisa mencapai 1.000? Kita coba. Ini besai untuk hari ini harga antara 1.500 sampai 2.000 ya per kilonya. Ini cuma 17, enggak ada 1 on, hampir 2 on, kita ambil 2.000.
seket, berarti berapa tadi? 2001 seket. Ini 14.000 jamurnya biasanya. Ini 140, berarti 300. Ini semua mana? Kalau ini gabung saja sama ini dihitung 1000, karena ini dalam satu toples itu ada lebihnya, jadi digabung saja sama ini 1000. Ini biasanya cuman 8.000 atau 12.000 ya, itu isinya 200 biji. Berarti ini semua, mulai dari ini semuanya itu hanya bermodal 2000 berapa tadi? 2300, sama ini 2500. Kalau si penjual sayur kelilingnya menjual 4000, kemungkinan besar dari tengkulaknya yang membeli pertama kali itu hanya mendapatkan 500, atau mungkin dari sana 3000, biasanya 3000 atau 3,5, bahkan ada yang 4000. Nah, ini tadi nggak tahu dibalik ini modal apa ya sudah ada labanya. Tapi untuk pedagang yang sudah sering membuat seperti ini, kalau membuat seperti ini itu nggak ditimbang seperti ini. Ini tadi hanya perkiraan real kenyataannya. Tapi kalau biasanya untuk pemesanan partai besar itu nggak pernah ditimbang sedikit-sedikit seperti ini, nggak pernah. Jadi dihitung secara global belanjanya untuk berapa item nih? 1 2 3 4 5 6 jenis ini belanjanya habis berapa? Misalnya habis 400, kemudian hanya dikira-kira ini nanti target harus andaikan belanja habis 400 dengan target item 200 paket seperti ini, nanti diusahakan jadi harus 200. Itu biasanya hanya dikira-kira, pokoknya ini bisa full, ini bisa full, ditimbang kurang lebih segitu. Kalau yang dibanyakin wortelnya itu biasanya kalah. Yang menjadi ciri khas capcay adalah ini besai, karena besai ini untuk laba yang tertinggi dari sebuah capcay ya, karena ini beratnya lumayan, ini paling berat dari semuanya. Jadi mahal-mahal selama ini lebih berat dari ini semua masih untung lah. Itu ya untuk capcay, kurang lebih itu tadi. Berarti per item kurang lebih labanya antara 500 sampai bisa sampai, dulu saya pernah mendapatkan pesanan modal 400 buat capcay seperti ini, tapi ini sosisnya yang 500-an saja, agak kecil. Itu modal 400, laba bersih ya, itu bisa mendapatkan 700.000, belum yang 400 tadi. Berarti total sama 400 tadi ya kurang lebih 1.100.000. Itu atau masih bingung, nanti bisa ditanyakan di dalam komentar ya, kolom komentar. Kemudian untuk mas-masnya atau
teman-teman yang masih bingung, sudah bekerja bertahun-tahun ikut orang atau ikut proyek, tetapi setelah nanti pulang rencananya mau dagang sayur tapi bingung bagaimana sih cara pengambilan labanya, bagaimana sih apa saja yang harus dikulak untuk dijual seperti ini. Teman-teman harus menentukan apakah yang teman-teman pilih itu jualan sayur di pasar, di rumah, atau keliling. Kita bahas satu-satu. Untuk yang keliling itu sangat simpel sekali ya. Yang penting modal pertama uang, itu sudah pasti. Kurang lebih 500 atau 500 kurang sedikit itu sudah bisa jalan, tetapi belum bisa membawa daging-dagingan, itu belum bisa banyak. Karena apa? Untuk yang sayur, khusus sayur tanaman itu murah untuk hari-hari ini. Jadi biasanya kalau pedagang keliling itu bawanya nggak banyak, buncis 2 kilo, per kilonya dijadikan 4, dijadikan 3, nanti andekan jualnya dari tengkulak itu 5.000, nanti dijadikan 2.000 atau 2,5, bahkan dijadikan 4, per itemnya dijual 3.000, itu sudah lumayan. Kemudian apalagi setelah uang, yang jelas gerobak ya, gerobak untuk wadah itu kemasan sayur-sayurnya itu harus punya, karena kalau nggak pakai gerobak orang nggak tahu ya Anda jualan apa ini. Terus yang terakhir penentuan belum yang terakhir ya, terus selanjutnya menentukan lokasi keliling. Rencananya keliling di daerah mana, jangan sampai daerahnya itu sudah sudah terlalu banyak yang masuk. Diusahakan yang jauh, maksudnya jauh itu lebih pelosok, lebih besar kemungkinan laris, karena biasanya dari pasar tengkulak kemudian penjual itu jualnya nggak langsung pulang. Jadi dari pasar tengkulak menuju ke rumah itu dia jualan, jadi ngirus mulai tapi ya dol seperti itu. Terus menentukan kulaknya di mana. Kan kalau di daerah saya kan ada banyak, bisa ke pasar A, bisa ke pasar B, sembarang, terserah mau pilih yang mana. Kemudian yang terakhir itu harus siap mental ya. Kan tapi nggak beli, tanya-tanya doang, udah itu. Dan enaknya lagi kalau pedagang keliling itu dari rumah bawa uang berangkat ke pasar gula ya, itu biasanya pagi sebelum subuh atau mepet-mepet subuh itu sudah buka. Itu datang ke pasar, motor jagang, belanja, nggak perlu making seperti ini tadi, nggak perlu. Wis tengkulak apa saja sembarang, harganya berapa diingat-ingat, ditata di gerobak, bismillah berangkat, beres. Cuma seperti itu untuk pedagang sayur keliling. Kemudian selanjutnya pedagang pasar ya, seperti saya itu juga pedagang pasar. Kalau pedagang pasar di pasar itu nggak sama dengan pedagang keliling. Kalau pedagang pasar itu yang ditentukan pertama sama modal, yang kedua menentukan kulaknya di mana. Secara umum beda ya dengan pasar itu pasarnya tengkulak sayur keliling itu biasanya nggak sama biasanya. Terus yang kedua menentukan pasarnya di mana, rencana pasarnya di sana. Kemudian
menentukan tempatnya, maksudnya tempat di pasar itu mau ruko yang nomor berapa, yang ini itu ditembusi dulu. Terus selanjutnya menentukan barang dagangan, karena kan biasanya pedagang sayur itu banyak, tapi ada cara-cara tertentu yang mereka gunakan untuk menjual. Ada yang sudah dikemasi, sudah di packing seperti ini. Kacang juga untingan itu ada. Terus ada juga yang los-losan seperti saya, itu termasuk kategori los, yaitu cuman dari Tengkulak pak-pakan 10-an kilo, bawa pulang pagi, bawa ke pasar, ditata di pasar, nggak dipakin. Nanti kalau ada yang beli, timbang, kita jualnya kiloan. Nah seperti itu. Kemudian yaitu menentukan barang. Nanti kalau untuk modal awal nggak usah banyak-banyak dulu, ya secukupnya saja. Nanti andaikan modal 1 juta, kita main dulu 500, sedikit-sedikit, pokok rata dulu. Nanti setelah kita terjun ke pasar, mana yang laku lah, secara otomatis kan untuk hari pertama itu biasanya nggak bisa langsung habis ya. Nah ada sisa-sisa itu. Nah untuk besoknya kan kita sudah bisa memprediksi, oh kemarin yang laku ini lah, uang yang 500 yang terakhir ini buat nambah yang kemarin, oh yang laku ini, kemudian ditambah yang baru, seperti itu. Kurang lebih kalau yang di pasar seperti itu ya. Dan modal yang berdagang di pasar itu lebih besar daripada yang yang keliling. Karena apa? Di Tengkulaknya itu biasanya bok-bokan, min 5 kilo, 10 kilo. Kalau timun itu 20 kilo, rata-rata 20 kilo, tomat 10 kilo, seperti itu. Ecer ada, tapi harganya itu agak mahal, seperti itu. Dan kelebihan dari pedagang pasar itu rata-rata jualnya lebih murah daripada pedagang keliling, karena pedagang keliling itu sudah dari pasar induk masuk ke pasar itu. Untuk Tengkulak pedagang keliling masih di Tengkulak pedagang keliling, jadi harganya lebih, ya kalau mudah sebenarnya malah besar pedagang keliling, tapi secara real barang itu malah lebih banyak pedagang pasar, seperti itu. Kemudian yang terakhir pedagang rumahan. Pedagang rumahan itu sama ya prosesnya, tinggal di sistem seperti apa. Di sistem seperti jual di pasar, maksudnya nggak di packing, cuma diberi wadah kemudian ditaruh. Nanti kalau ada yang beli ditimbang. Atau sistem packing. Kalau packing itu orang beli seperti orang beli di sayur keliling, jadi sudah andekan tomat ya sudah satu kresek itu berapa, 2000 atau 1000 itu ada. Kalau saya sistemnya seperti pasar. Karena apa? Karena selain di pasar, nanti apabila ada sisa atau apa, saya buka di rumah ya, di rumah sudah ada, tadi tinggal naruh. Nanti kalau ada yang beli ya seperti di pasar, ditimbang, seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang jualan khusus di rumah itu biasanya di packing sekalian, karena mereka Tengkulaknya juga sama seperti pedagang keliling, kadang malah kulaknya juga di pasar seperti saya. Jadi mereka seperti sop-sopan itu di packing sekalian, jualnya 2000-an atau 3000-an seperti itu. Kemudian kacang Tengkulak dari saya itu biasanya kan kiloan, 1 kilo itu kalau sekarang kurang lebih 5.000 ya. Nanti mereka dibawa pulang itu dipecah menjadi 3 atau 2, itu mereka jual 3.000 atau 3,5 bahkan 4.000, seperti itu. Kalau wortel juga seperti itu, ada yang per kresek itu 2.000, 3.000, seperti itu, macam-macam lah. Seperti etek tapi di rumah, seperti itu ya. Semua kurang lebih itu ya. Nanti kalau ada yang masih dibingungkan, ambilnya laba gimana mas, kok katanya laba sayur itu harus sekian persen,
setiap pasar itu mempunyai harga jual itu berbeda-beda ya. Seperti saya di pasar sini, karena pasar saya ada dua, yang pertama pasar A dan pasar B. Antara pasar A dan pasar B itu tingkat keramaiannya itu nggak sama. Untuk yang pasar A ini harganya bisa menjual lebih tinggi daripada pasar B, karena di pasar A saya agak dominan ya, karena tempatnya luas, jangkauan pembeli yang datang itu lebih besar. Jadi mau harga berapa masuk bisa, maksudnya kuat. Banyak yang beli, kan yang beli itu orang pelosok-pelosok jauh-jauh, jadi yus gelem gak gelem tukur regane sakmono kadang tukang nggone seperti itu. Kalau yang pasar sini, yang pasar B itu orangnya lokalan, nggak sampai, mungkin ya cuma beda desa seperti ini, bahwa nggak bisa banyak, jualnya nggak bisa tinggi, karena dalam satu lokasi yang pasar B ini saya 3 orang itu jadi satu pedagang sayur semua. Jadi kalau misalnya ya yang kiri saya bawa timun, dia pakai trik packing, dia ngepak 2 kiloan, saya los, jadi kalau jual kilon. Nah yang satunya itu bawanya timun kecil, jadi harganya lebih ringan. Kalau saya dengan yang pertama tadi sama-sama timun besar, saya ketika menjual, kalau orang tanya timun berapa, 3.000, secara otomatis kan per kilonya 3.000. Lah yang packing tadi 2 kiloan dia jual 3.000, timun berapa, 3.000 juga, tapi dia menang lebih besar 2 kiloan. Dia berani mengambil untung 1.000, bahkan hanya 1.500 dari gulanya yang 1.000 rupiah. Dan kalau 1.000 rupiah 2 kilo 2.000, dia ambil hanya 1.000. Karena apa? Dia aman, karena di packing dari rumah. Kalau 40 kilo packing menjadi 40, tetap utuh 40. Kalau saya resiko. Sekian dari Pak BK. Jangan lupa subscribe, like, komen. Apabila ada pertanyaan yang butuh ditanyakan terkait sayur-sayur, monggo silahkan tanya di kolom komentar. Ya, semoga bermanfaat, dan doa yang terindah semoga corona di Indonesia segera berakhir dan kebahagiaan untuk kita semua ya. Semoga ya musibahnya segera berakhir, dan saya doakan yang mempunyai niat baik, tujuan baik, semoga terkabulkan, dan semoga
kita diberi kesehatan, rezeki yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Cukup sekian dari Pak Pika, ada salah kata mohon maaf. Salam sayur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.